Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Saya sudah lama mendengar selentingan untuk memundurkan pemilu sampai tahun 2027. Selentingan itu semakin kesini bukan semakin hilang ya, tapi semakin keras suaranya. Ada yang ingin memasakkan Jokowi untuk tetap menjadi presiden dengan berbagai alasan yang dibangun dan dijejalkan ke publik supaya mereka percaya. Jauh sebelum isu pemilu harus diundur, muncul isu Jokowi 3 periode. Konsep 3 periode ini datang dengan alasan kalau negeri ini di bawah kepemimpinan Jokowi dianggap berhasil. Jokowi dianggap kuat dan punya tangan dingin dalam mengelola negara sehingga dibutuhkan 1 periode lagi untuk memimpinnya. Tapi kan dalam undang-undang presiden hanya boleh memimpin 2 kali. Nggak sesuai konstitusi dong kalau begitu. Gampang kata mereka. Ubah aja konstitusinya. Nanti mayoritas partai akan sepakat untuk mengubah undang-undang. Asal ada dorongan publik untuk ke sana. Cara supaya publik bergerak untuk mendukung Jokowi 3 periode adalah dengan membangun survei-survei pesanan. Termasuk menggerakkannya lewat buzzer-buzzer di media sosial. Saya geleng-geleng kepala dengar alasan ini. Begitu gampangnya mereka berbicara untuk mengubah konstitusi, seakan-akan konstitusi adalah barang mainan yang bisa dengan gampangnya dirubah sana-sini. Konstitusi itu adalah kesepakatan bersama seluruh bangsa Indonesia yang harus dipatuhi supaya negeri ini berjalan dengan benar. Tanpa konstitusi sudah sejak lama kita ini berantem dan bolak-balik kudeta seperti banyak terjadi di negara Afrika dulunya. Dan mengubah konstitusi adalah mengubah tatanan. Dan tanpa alasan yang sangat kuat, kalau tatanan diubah dengan pondasi yang lemah, maka hancurlah bangsa ini dengan cepat. Lagian konsep 3 periode itu Jokowi bukan secara otomatis menjadi presiden loh. Tapi dia bisa kembali mengikuti pilpres karena pilpres tetap ada. Lah iya, kalau Jokowinya menang, kalau dia kalah bagaimana? Misalnya nih, tiba-tiba ada calon yang lebih muda tampil didukung partai oposisi dengan konsep revolusioner untuk perubahan, melawan oligarki dan didukung oleh dana besar. Terus Jokowi kalah gimana? Pendukung Jokowi sudah pasti apatis karena mereka juga kecewa. Kenapa sih konsep 3 periode harus dipaksakan? Jelas ini kesalahan besar dengan memaksakan perubahan konstitusi hanya karena ketakutan gak ada lagi calon pemimpin baru yang sekuat Jokowi. Nah, sesudah konsep 3 periode ditawarkan ke publik dan gagal total, mereka kemudian menyusun strategi kedua, yaitu pilpres mundur sampai tahun 2027 atau selama 3 tahun. Ide ini dilemparkan ke publik pertama kali oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahlil ingin pemilu diundur dan Jokowi menjabat sampai tahun 2027. Karena menurutnya keinginan itu datang dari para pengusaha yang merasa iklim investasi di zaman Jokowi ini sedang bagus-bagusnya. Para pengusaha takut kalau Jokowi diganti dan penggantinya tidak sekuat Jokowi, maka investasi akan hancur. Apalagi kalau pemimpin yang suka main politik identitas yang menang, maka negeri ini akan mundur puluhan tahun ke belakang. Ormas-ormas agama akan tumbuh lagi dan situasi akan seperti di masa SBY di mana mereka dipelihara oleh negara dan mengacau di mana-mana. Sesudah idenya Bahlil ini ditentang, untuk sementara isu pemilu diundur ini hilang. Tapi kemudian muncul lagi ketika 3 partai secara bersamaan bersuara sama supaya pemilu diundur. Partai pertama adalah PKB. Di mana ada nama Muhaimin Iskandar atau biasa dipanggil Caimin sebagai ketua umumnya.
Caimin mengusulkan supaya pemilu diundur setahun 2 tahun lah. Dengan alasan Indonesia baru selesai menghadapi COVID sehingga butuh biaya besar untuk recovery. Yang kedua, alasannya pemilu berpotensi konflik sehingga ditakutkan para investor asing akan lari dari Indonesia. Partai kedua adalah Golkar. Golkar menyebut kalau penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden adalah kehendak rakyat. Entah rakyat mana yang dimaksud oleh Golkar. Dan Golkar juga menyebut kalau perubahan konstitusi ini tidak tabu karena konstitusi bukan kitab suci. Partai ketiga adalah PAN. Ini lebih aneh lagi alasannya. PAN menganggap konflik Rusia dan Ukraina akan berpengaruh pada ekonomi di Indonesia, maka pemilu harus diundur. Apa coba hubungannya? Yang konflik mereka, yang disuruh mundur pemilu kita. Aneh-aneh aja nih PAN, kayak nggak ada alasan lagi yang lebih elegan. Tapi usulan-usulan itu bisa berarti kalau rencana penundaan pemilu ini serius sekali dan datang dari kubu pemerintah. Seperti ada orkestrasi di antara mereka supaya pemilu ditunda. Dan seperti biasa, isu ini dimakan oleh oposisi yang lalu bergaya sebagai superhero. Seperti Demokrat yang tanggap dan lalu memakai baju Spider-Man dan bicara di depan masyarakat kalau mereka menolak keras pemilu diundur. Kalau beginian Demokrat memang jagonya. Beda kalau mengatur negara, kacau semua. PKS idem lah, mereka emang jago berenang di air keruh. Sedangkan PDI Perjuangan tetap konsisten kalau pemilu harus dijalankan sesuai konstitusi yang ada dan tidak perlu diubah. Lalu bagaimana sih sikap istana? Apa tanggapan mereka? Menariknya. Dari sumber yang bisa saya percaya, isu perpanjangan jabatan presiden justru bergerak dari dalam istana. Ada orang-orang yang mengumpulkan relawan untuk mensukseskan opini penundaan pemilu supaya jabatan presiden diperpanjang. Dan isu itu ditambah lagi dengan tekanan. Jokowi sudah setuju kok. Saya percaya kalau di dalam istana memang ada yang bergerak. Tapi saya tidak percaya kalau Jokowi setuju. Saya yakin pernyataan bahwa Jokowi sudah setuju itu hanya berupa klaim saja untuk mendapatkan kepercayaan. Jokowi itu orang pintar, senyuman dia belum tentu menunjukkan kesetujuan. Tapi bisa jadi berarti akhirnya gue menemukan siapa pengkhianatnya, orang yang pengen menjerumuskan. Model Raja Jawa seperti Jokowi ini tidak pernah mengungkapkan apa yang dia pikirkan dalam bahasa tubuh. Justru dia paling pintar menyimpan rahasia sehingga orang yang punya kepentingan merasa bahwa dia berhasil mempengaruhi Jokowi. Jokowi pernah menepuk pundak seorang pimpinan partai dan pimpinan partai itu lalu GR merasa kalau dia akan dijadikan cawapresnya Jokowi. Tapi semakin dekat Jokowi kepada seseorang seharusnya itu adalah alarm bahaya buat orang itu. Karena Jokowi juga belajar ilmu Sun Tzu. Dekatlah pada kawanmu, tapi lebih dekatlah pada musuhmu. Akhirnya datanglah statement resmi dari istana diucapkan oleh Valdo Maldini, staf sus Mensesnek, kalau pemerintah jangan diseret-seret masalah penundaan pemilu itu. Karena pemerintah sekarang ini sedang fokus selesaikan masalah COVID dan ekonomi. Nah, ini seharusnya sudah clear ya. Kalau Jokowi nggak setuju dengan perpanjangan jabatan sesuai dengan apa yang pernah dia ucapkan dulu. Oke, kita juga pengen tahu tentang pandangan publik. Apakah publik setuju dengan adanya perpanjangan masa jabatan presiden? Pandangan publik ini pernah disurvei oleh Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik pada bulan Desember tahun 2021 kemarin. Dari hasil survei terhadap lebih dari 1.000 orang itu didapatkan kalau tingkat kepuasan orang terhadap kerja Jokowi memang tinggi sekitar 72%. Tapi dari mereka yang puas terhadap kerja Jokowi itu mayoritas tetap ingin pemilu 2024 dilaksanakan. Ini menunjukkan kalau publik tetap mengapresiasi
kerja Jokowi, tapi juga tetap ingin semua berjalan sesuai dengan konstitusi. Yang saya khawatirkan dari pemaksaan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ini adalah dampaknya ke publik. Publik memang nggak punya kekuatan kalau perubahan undang-undang itu disahkan di legislatif. Tapi publik bisa bereaksi dengan negatif. Yang oposisi jelas akan menggerakkan massa karena punya amunisi dengan teriakan singkirkan oligarki. Dan oligarki yang dimaksud di sini akan melebar ke arah etnis Tionghoa. Karena merekalah yang dianggap menguasai ekonomi Indonesia. Sedangkan pendukung Jokowi yang kritis seperti saya dan banyak teman lainnya akan apatis. Terserah lu deh, selesaikan aja sendiri. Karena kita juga muak dipakai sebagai alat untuk melegitimasi kepentingan pribadi. Kita membela, tapi juga punya hati dan logika. Kalau sedemikian gampang konstitusi diubah, maka itu akan jadi kebiasaan untuk kedepannya. Kelak akan ada pimpinan yang kejam dan otoriter yang bisa mengubah konstitusi seenaknya karena pernah ada contoh dalam sejarah. Saya yakin keinginan Jokowi untuk tetap jadi presiden datang dari kaum-kaum oportunis yang sekarang menjabat di pemerintahan juga di DPR. Karena kalau pemilu diundur, yang enak itu mereka. Jabatan tetap, uang didapat, dan kalau ada apa-apa salahkan saja ke Jokowi, selesai masalah. Saya jadi teringat di tahun 1998 lalu. Ketika itu Harmoko menjabat sebagai pimpinan dari lembaga DPR MPR. Saking menjilatnya beliau, maka dia mengusulkan supaya Soeharto menjabat lagi. Soeharto pun dengan malu-malu mau akhirnya menerima dengan alasan rakyat masih menghendaki saya. Dan ketika rakyat bergelombang bergerak menolak, tekanan publik juga semakin kuat. Harmoko pula lah yang meminta Soeharto mundur dengan alasan yang sama ketika dia meminta Soeharto menjadi presiden lagi. Harmoko cuci tangan dan Soeharto kena getahnya sendirian. Sebagai seorang rakyat yang independen, pendukung Jokowi sejak periode pertama kali, bukan buzzer RP dan tidak berminat sedikit pun dikasih jabatan komisaris, maka saya hanya ingin mengingatkan presiden saya tercinta ini. Pak Jokowi, hati-hati. Kemungkinan ada Brutus di sekeliling Anda sekarang ini. Jangan sampai Anda ditusuknya sampai mati. Salam seruput kopi dari saya yang tidak punya kepentingan apapun selain mencintai negeri ini. Gaspol.